Ada 7 sakramen yang ada dalam gereja Katolik. Yang pertama, sakramen pembaptisan. Sakramen baptis merupakan sakramen yang pertama kali kita terima sebelum sakramen-sakramen yang lain. Pada saat penerimaan sakramen baptis, kita diperciki air, kemudian diolesi minyak, serta diberi kain putih dan lilin bernyala. Semua itu merupakan lambang bahwa kita telah dibersihkan dari dosa asal dan siap menjadi terang bagi sesama. Yang kedua, sakramen Ekaristi, perayaan syukur atas kasih Allah Bapa lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dirayakan setiap kali kita mengikuti atau sakramen Ekaristi. Pada saat Ekaristi, kita mengenang karya penyelamatan Yesus Kristus bagi manusia yang terjadi melalui wafat dan kebangkitannya. Perayaan Ekaristi dapat mengingatkan kita pada malam perjamuan terakhir yang diadakan Yesus bersama-sama dengan para muridnya. Yang ketiga, sakramen Krisma. Allah Bapa memperkuat jiwa kita lewat sakramen penguatan atau sakramen Krisma. Hal ini dapat dilihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2-13 yang menceritakan bahwa setelah Yesus Kristus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul. Karena karunia Roh Kudus, inilah para rasul menjadi berani berbicara dan bereaksi di tengah banyak orang. Turunnya Roh Kudus atas para rasul dirayakan pada hari raya Pentakosta. Yang keempat, sakramen pengampunan dosa atau taubat. Setiap orang pernah berbuat dosa. Dosa dapat merusak hubungan kita dengan sesama dan Tuhan, sehingga membuat kita merasa tidak senang dan bahagia. Oleh karena itu, Allah Bapa menganugerahkan kepada kita sakramen tobat atau pengakuan dosa. Yang kelima, sakramen perkawinan. Dalam perjalanan hidup manusia, sebagian besar orang dipanggil untuk hidup berumah tangga. Nah, melalui sakramen perkawinan, Allah Bapa memberikan sakramen secara khusus kepada pasangan yang menikah agar dapat menghadapi berbagai macam problema yang akan timbul setelah pernikahan nanti, terutama di dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak untuk dididik sebagai pengikut Kristus yang sejati. Yang keenam, sakramen tahbisan atau imamat. Pada saat kita ke gereja dan mengikuti perayaan Ekaristi, maka yang mempersembahkan kita Misa Kudus adalah seorang imam. Para imam adalah orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus untuk menjawab panggilan Tuhan tersebut. Maka mereka harus mengikuti pendidikan di sekolah seminari menengah, di tinggi, serta menjalani masa orientasi di pastoral di tengah umat. Setelah menyelesaikan tahapan pendidikan tersebut, maka mereka ditasbihkan oleh uskup untuk menjadi seorang imam. Nah, pada saat tahbisan itulah mereka menerima sakramen imamat dengan mengucapkan janji untuk taat kepada pemimpin gereja, untuk hidup miskin dan selibat, yaitu tidak menikah. Yang ketujuh, sakramen pengurapan orang sakit. Semua orang pasti mengalami sakit. Ada yang mengalami sakit berat maupun ringan. Orang sakit biasanya pergi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Ada yang berhasil sembuh, tetapi ada juga yang tetap sakit
Bahkan, sakitnya menjadi semakin parah. Sebagai orang beriman, selain berobat ke dokter, kita juga dapat menyerahkan segala persoalan penyakit kita kepada Tuhan. Karena kita yakin bahwa Tuhan selalu memperhatikan orang yang sakit dan menyembuhkan banyak orang sakit. Tuhan Yesus Kristus membuat orang lumpuh menjadi berjalan, orang buta dapat melihat, dan orang kusta menjadi tahir. Saat ini, pengganti para rasul adalah para iman. Jika ada saudara atau umat Katolik yang mengalami sakit berat, hendaknya memberitahukan kepada seorang iman. Di sini dapat disimpulkan bahwa sakramen merupakan rahmat terbesar yang disediakan Allah Bapa melalui gerejanya. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, sudah seharusnya kita menerima sakramen-sakramen tersebut agar kita dapat memperoleh anugerah keselamatan dan perlindungan dari Tuhan.